Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat selalu buat guru-guru hebat, kepala sekolah super, dan seluruh pengamat pendidikan dimanapun berada. Perkenalkan, saya Endang Kilatsi dari SD Negeri 159 Pekanbaru. Sebagai seorang kepala sekolah, saya harus berperan aktif dalam menggerakkan rekan-rekan guru di tempat saya bertugas untuk mengikuti pelatihan mandiri secara online sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Untuk itu, saya dan rekan-rekan kepala sekolah lainnya juga harus mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan dilaksanakan untuk menambah wawasan guru dan kepala sekolah tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka sebelum tahun ajaran baru bagi sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Selain harus mempelajari dan menyimak modul atau materi yang disajikan secara daring, peserta harus menyelesaikan post-test setiap akhir modul. Dan yang tidak kalah penting, peserta harus mengunggah aksi nyata yang berkaitan dengan modul tersebut, lalu mempublikasikan melalui media sosial. Untuk itu, saya berharap bantuan dari sahabat semua agar dapat memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari aksi nyata yang akan saya sajikan berikut ini. Hal ini tentunya untuk menambah wawasan bagi diri saya pribadi dan rekan-rekan guru pada umumnya. Baiklah Bapak dan Ibu, saya akan mulai dengan topik Merdeka Belajar. Adapun tujuan dari topik ini bagi guru dan tenaga kependidikan adalah 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dari topik Merdeka Belajar akan ada 5 modul yang harus dipelajari. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Kita lanjut pada ringkasan modul 1, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak dan Ibu guru, pada materi ini kita akan mereduksi peran kita sebagai guru, baik untuk murid-murid kita di sekolah maupun untuk masa depan bangsa, agar kita mampu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik. Guru hendaknya dapat menjadikan siswa menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan perkembangan zaman. Menjadi pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti saat ini. Dalam modul 2, mendidik dan mengajar, akan diuraikan tentang pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi anak didik secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita menyadari bahwa pendidikan bukan hanya mengasah kecerdasan kognitif semata, namun ada kecerdasan dan keterampilan lain yang diperlukan untuk menjalani hidup. Anak-anak hendaknya tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidikan mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Pendidikan sebaiknya memiliki sistem among, di antaranya Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso,
dan Tuturi Handayani. Pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada peserta didik. Dalam modul 3 akan dibahas bagaimana cara mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan kondisi saat ini. Guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Mengadopsi azas Trikon sebagai prinsip melakukan perubahan, kebudayaan bangsa tidak akan tertinggal. Beralih ke modul 4 dengan materi mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikir, perasaan, kehendak, ataupun kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah diisi penuh. Di modul terakhir menyajikan materi pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Guru memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Pendidik menuntun murid untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Fungsi pendidikan adalah untuk mengantarkan murid agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian pemaparan dari saya tentang topik Merdeka Belajar. Terakhir, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu sahabat semua untuk menulis isian pada kolom berikut sebagai umpan balik. Atau rekan-rekan semua dapat memberi masukan pada kolom komentar yang telah disediakan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam semangat bersama mewujudkan Merdeka Belajar.